Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Mila Widi Lestari, guru di SMP Negeri 3 Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Ini adalah video praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan judul Memelihara dan Menghidupkan Kembali Cerita Rakyat yang Terlupakan. Dusun Telandung, Desa Asem Jaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, letaknya jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Di sini terdapat kekayaan cerita rakyat tentang sumber Telandung yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ada perubahan yang mengkhawatirkan. Generasi muda di desa ini semakin kurang tertarik pada cerita rakyat tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain, mereka lebih tertarik pada dunia maya daripada tradisi lisan, kebudayaan modern yang mempengaruhi minat dan mengalihkan perhatian, serta minimnya materi tentang warisan budaya lokal. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah minimnya pengetahuan tentang cerita rakyat ini, murid mengalami kesulitan dalam menulis cerpen, keterlibatan masyarakat desa, dan juga memastikan kualitas hasil yang bagus. Oke, anak-anak, sekarang Memila mau tanya dulu deh. Kalian pernah nggak berpikir kenapa sih kok penting bagi kita untuk menuliskan cerita-cerita rakyat yang belum pernah dipublikasikan? Ya, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Oke, bagus. Menuliskan cerita rakyat itu sangat penting karena siapa tahu di dalamnya ada nasihat. Selain memberikan pertanyaan pemantik, guru juga menjelaskan tentang tujuan dari proyek memelihara dan menghidupkan kembali cerita rakyat yang terlupakan, yaitu agar peserta didik dapat memahami dan menghargai budaya lokal, mengembangkan keterampilan menulis cerpen, berpikir kreatif, berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, dan menjadi mandiri dalam menjalankan proyek ini. Selanjutnya, murid melakukan penelitian awal tentang cerita rakyat sumber Telandung. Di sumber Telandung di sini ada tiga sumbernya di sini. Di sana sumber laki-laki satu. Di sebelah sana Pujuk Tak Serap, Pujuk Wali. Namanya? Pujuk Wali. Sama? Pujuk Tak Serap. Ini Bu airnya. Untuk diminum, untuk mandi. Melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar saat penelitian awal tentang cerita rakyat sumber Telandung memiliki manfaat, yaitu membantu dalam memahami latar belakang budaya lokal serta mengumpulkan informasi yang autentik. Iya, di Telandung sini. Airnya bersih nggak? Bersih. Nomor satu di sini Telandung ini. Nomor satu. Iya. Di mana-mana pun putar nggak ada sumber macam ini. Orang itu kan dari gunung, di sini minumnya tuh dingin ya. Kebanggaannya orang sini. Kebanggaan orang dari mana-mana mau tahu Telandung. Setelah menyelesaikan tahap penelitian awal, murid-murid selanjutnya membentuk sebuah tim proyek yang terdiri dari anggota dengan peran yang berbeda-beda. Selanjutnya, salah satu anggota tim melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu tetua adat. Yang diketahui aja, soalnya boleh saya tanya apa dari orang yang dari lingkungan? Manabi cerita tentang pujuk nikah pujuk Telandung nikah. Pertama, di Asem Jaran terus sampai ke Montor nikah hanya masih tung desa, hanya mah desa Jetrah tadi kata dek jauhan Asem Jaran, tadi jauhan Bencur tadi. Namun pas hanya masih tung desa jauhan Jetrah, le waktu nikah kelebuna hanya mah babugo. Ini termasuk mbana kelebun sepo saya kayak iya.
Jadi kapan akhir-akhir pas citranya ke kare bacaan citra teh murus bede nyuate segak disah. Wawancara dengan Kiai Zuhri dilakukan karena beliau adalah satu-satunya yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah, budaya, dan tradisi, sekaligus keturunan langsung dari penggali sumber Telandung. Sehingga informasi yang diperoleh menjadi sangat autentik dan kredibel. Beler nikah. Jadi nikah pertama lagi. Jadi pas tabit bede situng bujuk tertua. Kolaborasi yang dilakukan membangun hubungan yang positif dan membantu dalam pelestarian budaya serta pengembangan narasi yang komprehensif tentang cerita rakyat sumber Telandung. Anyama Khalilur Rahman ekoca puju wali sependerajina nikah anyama Siti Nur Kumalasari putrana ke Zainal Abidin napa kebenyar. Melalui wawancara ini, murid mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan lengkap tentang cerita rakyat serta konteks budayanya. Pas neka ngagungin potrah hanya mah pujuk tak serap. Pujuk tak serapnya ke banyak sampai cepol setretanan ke berdubles. Lepas somber ini ke ekirah kurang raja kemungkinan pas pujuk tak serap nikah abek ta somber dari somber pocong. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah berbagi video kepada anggota lain agar semua memperoleh informasi yang sama. Setelah itu, siswa diberikan pelatihan menulis. Pelatihan menulis cerpen dibimbing oleh guru bahasa Indonesia. Kemudian isi colok NKBTI. Dalam pelatihan menulis ini, siswa diajarkan tentang elemen-elemen dasar dalam menulis cerpen, seperti plot cerita, pengembangan karakter, dan pengaturan latar. Ini membantu mereka membangun narasi yang kuat dan menarik. Selain itu, keterampilan teknis seperti tata bahasa, ejaan, dan struktur penulisan juga diajarkan agar cerpen mereka menjadi lebih profesional. Setelah menyelesaikan penulisan cerpen, murid-murid mengumpulkan hasil karya mereka dan merancangnya menjadi sebuah buku cerita. Buku ini kemudian dibagikan kepada berbagai tokoh masyarakat desa sebagai upaya untuk berbagi cerita rakyat dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam memahami dan menghargai budaya lokal. Proyek ini juga mengajarkan tentang pentingnya kerjasama tim, pengembangan keterampilan kreatif, dan peran guru sebagai fasilitator pembelajaran yang efektif. Proyek berbasis budaya lokal dapat memiliki dampak yang kuat dalam menghidupkan kembali dan melestarikan cerita rakyat yang hampir terlupakan.